Halo pemirsa Banteng TV. Kali ini Bantengpedia akan memberikan informasi seputar pahlawan Indonesia. Pada saat zaman perjuangan, banyak rakyat yang melawan penjajahan dari Sabang hingga Merauke. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki banyak sekali pahlawan, di mana sekarang ini para pahlawan tersebut diberikan gelar pahlawan nasional. Hingga nama mereka dicantumkan untuk sebuah nama jalan, bangunan, bahkan bandara penerbangan. Pemirsa, ini dia 3 pahlawan dari Pulau Sumatera yang dirangkum oleh Bantengpedia. Number 1. Lahir pada tahun 1848 di Kesultanan Aceh, Cut Nyadin merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang, beliau pun mengungsi. Sementara suaminya Ibrahim Lamga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamga di Gitarum pada tanggal 29 Juni 1878 kemudian menyeret Cut Nyadin lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyadin menikah dengan Teuku Umar. Setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini, Cut Nyadin memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Hanya ada satu pilihan, Jenderal Kaptenyan atau lo yang mengkubur di tanahnya. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, Cut Nyadin bersama Teuku Umar bertempur melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyadin berjuang sendirian di pedalaman Meulabo bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyadin yang saat itu sudah relatif tua serta kondisi kesehatan yang memburuk dan memiliki rabun, membuat satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena iba. Beliau akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Keberadaan Cut Nyadin yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap, membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyadin kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyadin Nagan Raya di Meulabo. Number 2. Lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917, Adam Malik Batubara adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen. Antara lain, beliau pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara otodidak. Pada masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, menjadi salah satu pendiri kantor berita Antara yang berkantor pada waktu itu di Jakarta Pusat. Sebagai direktur, diangkatlah Mr. Sumanang. Dan Adam Malik menjabat redaktur merangkap wakil direktur. Mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis, antara lain, di Koran Pelita Andalas dan majalah Partindo. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam pergerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana, ia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Beliau terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26, orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai Ketua SMU PBB. Saat itu, beliau harus memimpin persidangan PBB untuk memutuskan keanggotaan RRC di PBB yang hingga saat ini masih tetap berlaku. Karir tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1978. Setelah mengabadikan diri demi bangsa dan negaranya, Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984. Number 3. Muhammad Hatta atau populer sebagai Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda 12 Agustus 1902
Beliau bersama Presiden Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Di bidang ekonomi, pemikiran, dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta gigih menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang. Terjadi kemenangan Cochrane dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun itu terjadilah sebuah perundingan penting. Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diadakan di Den Haag sesudah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949, kedaulatan NKRI kita miliki untuk selamanya. Ratu Juliana memberi tanda pengakuan Belanda atas kedaulatan negara Indonesia tanpa syarat, kecuali Irian Barat yang akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan kepada Bung Hatta yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta. Bung Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Itulah rangkuman pahlawan nasional dari Pulau Sumatera. Ikuti terus Bantengpedia dengan menekan tombol subscribe pada channel Banteng TV. See you in next video.